Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa di channel video pembelajaran geografi. Para siswa, marilah kita lanjutkan kembali pokok bahasan mengenai wilayah dan pewilayahan. Pada part 5 kali ini akan dibahas materi pusat pertumbuhan wilayah. Pembangunan wilayah merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan warganya. Dalam merumuskan pembangunan diperlukan strategi jitu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Untuk itu, perlu ditetapkan wilayah prioritas yang akan dibangun. Diharapkan wilayah prioritas dapat memberikan efek menetes bagi daerah di sekitarnya atau trickle-down effect. Wilayah-wilayah prioritas tersebut akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Bagaimana pusat pertumbuhan dapat terbentuk? Mari perhatikan pembahasan berikut ini. Pusat pertumbuhan adalah wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga karena kepesatannya itu dijadikan sebagai pusat pembangunan yang memengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Dengan adanya kawasan-kawasan yang dijadikan pusat pertumbuhan itu, diharapkan kawasan-kawasan di sekitarnya turut terpengaruh dan terpicu untuk maju. Beberapa contoh kawasan yang merupakan pusat pertumbuhan antara lain, Kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek, Pusat Industri Batam, Segitiga Pertumbuhan Singapura, Johor, Riau Sijori, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, pusat pertumbuhan wilayah dipengaruhi oleh 5 faktor utama, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor fisik. 2. Faktor sosial. 3. Faktor ekonomi. 4. Faktor pengambil kebijakan. 5. Faktor sarana pendukung. 1. Faktor fisik. Faktor fisik berkaitan dengan kondisi sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah. Faktor ini meliputi topografi, iklim, keadaan tanah, keadaan air, dan potensi sumber daya alam lainnya. Kondisi fisik yang memenuhi syarat tertentu untuk pengembangan wilayah akan lebih cepat berkembang. Wilayah yang kurang memenuhi syarat tertentu untuk pengembangan wilayah memerlukan upaya yang lebih untuk menjadikannya pusat pertumbuhan. 2. Faktor sosial. Faktor sosial berkaitan dengan kondisi sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Manusia memiliki peranan penting dalam mengembangkan wilayahnya. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan jika wilayah tersebut memiliki kondisi pendidikan, pendapatan, dan kesehatan masyarakat yang lebih terjamin dibandingkan wilayah lain. 3. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan perkembangan industri di suatu wilayah. Industri menjadi faktor penting bagi perkembangan pusat pertumbuhan wilayah. Semakin banyak kegiatan industri di suatu wilayah, maka semakin pesat pertumbuhannya. Empat, faktor pengambil keputusan. Wilayah dapat berkembang tidak sesuai dengan yang diinginkan, walaupun semua faktor pendukung sudah dimiliki oleh wilayah tersebut. Faktor yang tidak kalah penting dengan faktor fisik dan sosial adalah faktor pengambil kebijakan. Para pengambil kebijakan merupakan orang yang menyusun dan melaksanakan arahan perencanaan pembangunan. Kebijakan-kebijakan yang diambil haruslah menguntungkan bagi perkembangan wilayah. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan penggunaan lahan, rencana dalam ruang wilayah, pengendalian pemanfaatan lahan, dan sebagainya. Pengambil kebijakan yang tidak bertanggung jawab mengganggu kondisi wilayah itu sendiri. 5. Faktor sarana pendukung. Fasilitas umum seperti jaringan jalan, jaringan transportasi, jaringan listrik, pelabuhan laut dan udara, air bersih, penyedia bahan bakar, serta prasarana kebersihan merupakan faktor terpenting perkembangan pusat pertumbuhan. Tanpa adanya fasilitas tersebut kegiatan sosial ekonomi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikian kajian singkat tentang pusat pertumbuhan wilayah. Insya Allah pada part 6 akan dikaji materi pusat pertumbuhan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.